Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-50. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-47 saja. Demikianlah firman Tuhan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendengarkan sebuah informasi penting, baik dari pemerintah dan orang yang memiliki kedudukan atau kuasa, maka kecenderungan diri kita adalah memperhatikan dan percaya. Hal ini terjadi karena dapat mempengaruhi kehidupan kita sehingga akan berdampak besar tentang bagaimana kita bertindak. Contoh, ketika pemerintah melarang masyarakat naik ke gunung berapi karena akan meletus, maka orang yang hobinya naik gunung atau memiliki tempat tinggal yang dekat dari tempat itu tidak akan naik dan membahayakan hidupnya. Dan jika pemerintah atau orang yang memiliki jabatan memberikan pengumuman supaya tidak masuk atau bermain di sekitaran danau, maka masyarakat tidak boleh karena di dalamnya ada binatang buas seperti buaya yang dapat membahayakannya. Maka dari itu, memperhatikan perkataan dan melakukannya adalah sebuah keputusan yang baik. Demikian dengan kehidupan kita. Perkataan atau firman Tuhan adalah sebuah hal yang penting bagi orang percaya, karena di dalamnya terdapat ajaran, janji, pengharapan, teguran, bahkan kabar sukacita yang membangun iman seseorang untuk semakin kuat mengikuti Tuhan. Ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-50, maka apa yang dikatakan Yesus mengandung makna, kebenaran, dan kuasa yang mempengaruhi orang percaya. Dikatakan bahwa pertama, Yesus adalah terang dunia. Dia adalah pribadi yang menerangi segala sesuatu yang gelap dan tidak nampak, sehingga dapat dilihat oleh semua orang, di mana memiliki arti bahwa keberadaan Yesus di dunia menunjukkan yang benar dan yang salah, sehingga yang percaya kepadanya akan melihat dan melakukan kebenaran tersebut. Yang kedua, dia adalah penyelamat. Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi manusia yang berdosa, melainkan menyelamatkan dan menebusnya, sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan kekal. Dan yang ketiga, dia adalah firman Allah. Segala apa yang ia ucapkan dan katakan adalah kebenaran dari Allah sendiri, sehingga orang yang hidup dalam firman tersebut akan mengalami sukacita yang begitu besar. Maka dari itu, marilah kita terus percaya kepada Yesus yang adalah terang dunia, penyelamat bagi orang percaya, dan segala firman yang telah disampaikan dan dinyatakan akan mendatangkan sukacita, kuasa, kebenaran, dan keselamatan yang telah dijanjikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur telah mengenal dan percaya kepadamu. Ajarkan kami untuk terus bersandar dan berserah kepadamu, sehingga kami beroleh kebenaran dan keselamatan sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.